warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat rahmat dan hidayahnya kita dapat bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang lebih maju ini. Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, acara inti. Yang keenam, doa dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Terima kasih, Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mogana 2. Kepada Bapak Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Guru baik dari Mogana 1 dan Mogana 2 yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata, yaitu merupakan program CGP. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dewan Guru yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk memenuhi undangan kami dalam acara ini, yaitu aksi nyata merupakan program CGP yang insya Allah nanti dari Mogana 2 yaitu Neng Ria sebagai CGP. Dewan Guru yang saya hormati, dalam acara ini insya Allah kita akan mendapatkan sececah ilmu untuk menambah wawasan kita. Yang kedua, bisa berbagi pengalaman, ya, bahwa Nengra ini sebagai CGP. Mudah-mudahan Dewan Guru, apalagi yang masih muda, bisa termotivasi untuk menjadi CGP. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, insya Allah setelah selesai acara ini kita dapat sertifikat yang berguna nanti untuk upload di PNM, ya. Alhamdulillah dengan Neng Ria sebagai CGP ini SD kita termasuk atau tersirat nama SD di pusat. Dewan Guru yang saya hormati, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mohon doanya kepada Dewan Guru dalam pelaksanaan CGP ini. Ria, ya, Neng Ria diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Mogana 2 Bapak Wahyu Lilin SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu Guru di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi atau sosialisasi aksi nyata di modul 1.4. Diseminasi modul 1.4 ini merupakan salah satu kegiatan program yang sedang saya jalani, program guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ria Hajasari, Sekolah SD Negeri Mogana 2, calon guru penggerak angkatan ke-10. Sebelum kita ke materi, kita diingatkan kembali dengan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu, tujuan Bapak Ki Hajar Dewantara di sini, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, hanya bisa mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kodrat anak, kemampuan anak, bakat, potensi, cita-cita anak, dan jalan hidupnya anak itu sudah ada, sudah ditentukan ya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun agar anak itu tumbuh menjadi siswa, orang yang baik ya, orang yang memiliki positif, budaya positif. Misalnya si anak mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, kita tuntun dia menjadi dokter yang peduli, terus dia sombong ya, karena di sini tugas kita hanya menuntun ya, mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada makna budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita apa sudah ada budaya positif? Sudah. Budaya positif itu seperti apa sih? Kebiasaan yang baik. Ya, pembiasaan yang baik, pembiasaan yang positif. Di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, namun kita perlu menebalkannya ya. Nah, budaya positif ini tercipta dari kita sendiri sebagai seorang pendidik ya. Budaya positif yang di sekolah, pembiasaan yang baik sudah kita lakukan. Misalnya pembiasaan 5S. Apa Bapak Ibu 5S? Ya, pembiasaan kerohanian ya, pembiasaan positif setiap hari Jumat kita mengajarkan anak-anak untuk bersedekah, mengaji ya. Lalu apa lagi? Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Buang sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah kepada tempatnya. Lalu ya, pembiasaan positif ya, datang tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk menebalkan, mewujudkan budaya positif di sekolah, di sini 2 minggu yang setelah saya lewati di program pendidikan guru penggerak ini, saya belajar 7 materi di konsep utama budaya positif. Di ke-7 materi ini sebenarnya ini tuh materi yang menegur ya, menegur kita dan saya pribadi sebagai guru, karena selama ini saya beranggapan saya tuh sebagai guru sudah benar gitu, sudah sempurna mendidik anak itu. Yang penting si anak ini berpikirnya bisa baca, tulis, hitung ya, pokoknya menghasilkan siswa yang baik, tapi dengan cara-cara kita sendiri, itu versi kita sendiri. Nah, di konsep utama budaya positif ini, ternyata apa yang saya lakukan selama ini, yang saya pikir sudah sempurna, ternyata jauh dari kata sempurna, Bapak Ibu. Nah, nanti kita di sini akan belajar. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita tahu saat ini, perubahan paradigma belajar kita itu apa sekarang kurikulumnya? Ya, Merdeka. kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan sudah berubah zamannya ya, dimana sekarang kita sebagai pendidik memerdekakan siswa, mendidik berpihak kepada siswa, kita memenuhi kebutuhan siswa ya, agar terciptanya pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sekolah itu diperumpamakan sebagai ladang ya, ladang pertanian. Murid itu sebagai benih padinya, sementara kita sebagai petaninya. Tugas kita ya, karena si anak ini diibaratkan sebagai benih padi, harusnya kita merawat, memperlakukannya dengan baik supaya muncul atau tumbuh bibit yang unggul dan berkualitas ya. Seperti petani menanam padi itu harus terus dikasih pupuk ya, dikasih pupuk, disiram air dan sebagainya agar menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, sahabat Bapak Ibu, budaya positif ini, kalaupun kita mempunyai siswa yang dilihat unggul, tapi kalau kita tidak memperlakukan siswa itu dengan tidak baik, ya ada dua kemungkinan, antara tumbuh dengan baik atau dengan identitas gagal ya. Nah, coba kita sekarang refleksi dulu ya. Ini ada sebuah pertanyaan pematik untuk mengawali diseminasi sekarang. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengempalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga ya. Ya, sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Nah, teman yang jadi si B-nya ini di sini katanya dia membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda supaya Bapak Ibu tuh membuka tangan ini ya, dirayu atau diancam, buka tangan kamu, buka kepala kamu gitu ya. Nah, di posisi ini apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu tetap menutup atau membuka? Karena misalnya nih si B itu yang ngasih iming-iming uang atau janji-janji gitu supaya merayu supaya ibu bapak membuka kepala tangan ibu bapak. Tetap menjaga apa dibuka?
Ya, pasti setiap orang berbeda-beda ya. Pasti ada yang tergoda ya. Ada kemungkinan membuka, ada kemungkinan juga untuk tetap bertahan, menutup. Nah, di sini apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup ke depan mereka? Menurut pendapat saya, yang memegang kontrol sebenarnya itu adalah si A tadi. Dia mampu atau tidaknya, dia tergoda atau tidaknya dengan iming-iming si B yang menawarkan tadi. Terima kasih Bu Fitri ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kesimpulannya kontrol itu ada pada diri sendiri ya. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Walaupun tadi itu ada iming-iming, tapi kembali lagi kadang kita kalau dikasih iming-iming pasti ini ya tergoda. Soalnya kan untuk memenuhi juga kebutuhan dasar kita. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir murid itu bisa kita kontrol. Betul apa tidak? Kita memerintah murid ya. Kita merasa murid itu kita yang kendalikan, kita yang suruh-suruh. Tapi nyatanya itu hanya ilusi kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol siswa itu. Ya, misalnya saja kita menyuruh anak tolong kerjakan PR di rumah. Besok paginya dikerjakan tidak? Ya, ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Nah, alasan yang dikerjakan mungkin karena takut sama Bapak Ibu guru. Nah, yang tidak mengerjakan dia masih berpegang teguh dengan kontrol dirinya, ya. Dia tidak mau turut apa kata ibu guru. Karena itu dia masih berpegang teguh kepada pendiriannya. Nah, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul atau tidak? Betul apa tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul. Nah, ini ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu memang bagus, tapi ada efeknya. Misalnya kita mengontrol murid dengan penguatan positif, tapi itu ketergantungan ya Bapak Ibu. Jadi si anak nanti mengontrol dirinya hanya karena penguatan positif yang diberikan Bapak Ibu. Nah, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul apa tidak Ibu Bapak? Sebenarnya kita membuat murid itu ya, murid merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter Bapak Ibu, tapi memunculkan rasa dendam, rasa tidak enak hati, rasa minder ya. Kita bisa saja membuat identitas murid itu gagal ya, dengan kita memberikan misalnya kamu jangan berbuat seperti itu ya, nanti Bapak Ibu kamu marah. Terus pokoknya kita membuat anak itu merasa bersalah. Tapi nyatanya omongan yang kita ucapkan itu Bapak Ibu bisa membuat si anak itu rendah percaya dirinya, identitas
identitasnya bisa saja gagal, ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru beranggapan kita bisa memaksa seseorang yang umurnya di bawah kita. Misalnya sendiri anak murid, ya, kita maksa, "Dek, coba balikin ini," gitu ya. Padahal si anak itu nggak mau, "Bu, nggak mau, Bu, nyuruh si itu aja, Bu," tapi kita memaksa sambil biasanya kopel otot, ya, gitu ya. Nah, ini hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa, ya. Di sini ada perbandingannya, Bapak Ibu. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, namun realitas kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Nah, tadi itu ada yang mau membuka, ada yang masih menutup, ya, tergantung kebutuhan mereka. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat, misalnya si anak itu rajin, kita lihat semuanya rajin. Tapi ketika kita disuruh, ya, kita suruh si anak itu, ada yang mau karena terpaksa, ya, ada yang ikhlas, gitu. Itu, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita berusaha merubah anak itu menjadi baik dengan cara memaksanya menerima apa yang dia hadapi sekarang, tanpa kita memahami dulu si anak ini kenapa, kebutuhannya apa, ya. Jadi pendekatannya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita melihat anak-anak itu nggak disuruh sudah kita beranggapan, wah, si anak ini ngelunjak atau bandel. Padahal tidak, Bapak Ibu. Mereka itu berusaha mengontrol dirinya sendiri, ya. Pasti punya tujuan kenapa si anak itu menolak. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, ini beranggapannya seperti itu, ya. Karena kebutuhan kita berbeda-beda, menyesuaikan. Jadi orang lain ada juga yang dikontrol oleh orang lain, ada juga yang tidak bisa dikontrol oleh diri orang lain, ya, hanya bisa oleh diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini jelas, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa kita sendiri, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan kita terhadap murid ternyata bisa memunculkan identitas yang gagal. Untuk teori kontrolnya, kita harus berkolaborasi dan membentuk sebuah konsekuensi yang menciptakan pilihan-pilihan baru untuk siswa. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang, ya. Jadi terus memotivasi siswa untuk tidak merasa gagal, ya, dalam pembelajaran. Next, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, materi yang kedua, disiplin positif. Apa arti disiplin menurut Bapak Ibu guru? Melakukan tindakan sesuai aturan. Tuhan. Ya. Terus yang lainnya? Mau menyapu, Ya. Disiplin positif. Semua yang dikatakan Bapak Ibu itu benar, ya. Disiplin positif itu pasti kita
mengarahkan ke peraturan ya, peraturan yang harus kita laksanakan. Nah, jika peraturan itu dilanggar pasti ada sanksi atau hukuman ya. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nih Bapak Ibu, disiplin ya, yang kita tahu disiplin itu si anak benar-benar melakukan apa yang jadi aturan sekolah ya Bapak Ibu. Kita menyuruh anak untuk disiplin, untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, tapi ternyata disiplin itu artinya belajar ya, bukan kemampuan untuk mendapatkan kepatuhan dari seseorang. Misalnya nih, kita ngebank pas zamannya COVID atau sekarang juga ya. Di situ kita mematuhi aturan disiplin menggunakan masker ya. Tujuan memakai masker itu untuk apa? Penularan COVID. Ya, mencegah penularan virus ya, atau kita bisa beranggapan harap pakai masker ya perintahnya. Kita berpikir, wah kalau saya tidak pakai masker pasti saya ditegur. Pasti begitu kan Bapak Ibu? Tanpa kita sadari ya, kita juga mengajarkan anak-anak, misalnya kamu jangan mencontek, nanti kamu jadi bodoh. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Disiplin itu belajar menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri kita ya, nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Misalnya juga yang tadi memakai masker, kita bukan takut ditegur oleh satpam atau apa ya, tapi kita beranggapan nilai yang kita tanamkan itu untuk keselamatan ya, untuk keselamatan kesehatan. Nah, itu juga tadi untuk murid ya, harus belajar percaya diri ya Bapak Ibu. Kita melarang anak mencontek bukan dia kamu jangan mencontek nanti kamu bodoh, belajar yang benar. Nah, bukan Bapak Ibu ya, justru kita harus mengajarkan nilai-nilai yang harus dia sendiri hargai ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next Pak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang ada di profil pelajar Pancasila ya, yang beriman, terus Bapak Ibu bertakwa, mandiri, iya. Ya, itu Bapak Ibu ya, nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Dalam melanggar suatu peraturan, jangan kita mengajarkan kamu pakai helm nanti biar kamu tidak kena razia. Jangan seperti itu ya. Kita ajarkan anak murid itu untuk menggali nilai-nilai kebajikan ya, membuat anak itu mencapai tujuan yang mulia. Nah, tadi ketika kita membuka dan tetap menutup, ini berlandaskan juga dengan kebutuhan dasar
ya Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Itu kebebasan mau dipotong. Lepas rantainya ya, jadi bebas. Putus rantai jadi bebas. Nah, di sini ada sebuah kasus ya, contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni ya namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu, tanggapannya? Karena tergoda. Penasaran pengen rasanya seperti apa. Jadi dicoba cicip-cicip gitu ya. Ya penasaran ingin mencoba. Apa ya? Belum ada tadi. Sengaja untuk menggoda teman-temannya, istilahnya jahil kepada teman-temannya. Itu sudah itu jahil dan mungkin dia lapar juga. Dari pagi belum makan. Oke ya Bapak Ibu, mungkin kita beranggapan di sini seperti itu ya, karena kita belum tahu pada dasarnya si Doni juga pasti ada kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi ya, seperti tadi apakah si Doni ini kurang kebutuhan bertahan hidup yang survival, terus kurangnya kasih sayang, rasa diterima, atau penguasaan, atau kesenangan, atau tadi satu lagi kebebasan ya. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut karena apa? Apa yang sedang Doni butuhkan ya? Kebutuhan apa yang belum Doni penuhi? Nah ini ya Bapak Ibu, kita selama ini beranggapan si anak itu kalau misalkan anak yang nakal, anak yang malas sekolah, kita pasti beranggapannya males ya, sebul. Tapi menurut teori ini kita harus cari tahu dulu dengan menghubungkan mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum Doni penuhi. Nah di sini kebutuhan dia bisa jadi dari survival, kebutuhan bertahan hidup. Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terus yang kedua power. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Iya. Terus fun, kesenangan. Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, jahil.
bisa jadi si Doni itu hanya mencari perhatian saja ya, karena mungkin di rumah dia tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Nah ini kita sebagai pendidik harus bisa mencari tahu kebutuhan apa yang siswa kita butuhkan ya, kita harus cari tahu dulu. Nah di sini kebutuhan bertahan hidup ya, ada makanan, pakaian, rumah, rasa aman, kesehatan. Agar murid dapat belajar dengan baik ini kita harus memenuhi ya, memenuhi kebutuhan survival untuk dia bertahan hidup. Nah kalau di sekolah kan kita pasti mengutamakan rasa aman dulu ya Bapak Ibu ya, rasa aman agar dia di sekolah aman, tidak terbuli oleh teman-temannya yang lain, dan kita juga harus memperhatikannya ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Guru harus menerima murid apa adanya, berikan kasih sayang dan perhatian. Guru bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Nah, di sini lagi-lagi kita dituntut untuk menuntun anak ya ke arah yang lebih baik dengan cara kita belajar berpihak pada murid, menghamba pada murid ya. Lebih apa ya? Kita lebih mendekatkan diri kita pribadi ke murid gitu, supaya murid itu merasa diterima ya, terus merasakan kasih sayang dan perhatian yang kita berikan. Kebutuhan penguasaan atau power. Guru mau menjadi pendengar yang baik saat murid menyampaikan keluh kesahnya atau ide-ide cemerlangnya. Beri penghargaan atas pencapaiannya. Beri kesempatan murid untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kegiatan. Beri kesempatan murid untuk mencoba hal-hal baru. Di sini Bapak Ibu, kita mencoba memandirikan murid ya, menjadikan murid kita itu percaya diri dan mandiri. Lagi-lagi kita harus berpihak kepada murid. Ya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jikalau ada murid yang menyampaikan keluh kesahnya atau ide-ide cemerlangnya, kita dengarkan ya. Next Pak. Kebutuhan kebebasan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan pertanggungjawaban atas pilihan yang diambil. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan metode beragam, diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, Bapak Ibu, adanya paradigma kurikulum merdeka ya, yang keberpihakan murid itu pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jikalau kita mengajar dengan monoton atau membosankan, pasti si anak itu tidak tertarik ya dengan apa yang kita sampaikan ya. Tidak ada motivasi intrinsiknya. Jadi kita sebagai pendidik harus sekreatif mungkin memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak kita, terutama kita ya di tingkat SD ya, harus benar-benar melakukan pembelajaran yang modern, menarik, interaktif. Next Pak. Kebutuhan kesenangan atau fun ya. Masukkan kegiatan yang menyenangkan pada pembelajaran di kelas. Guru menggali informasi tentang hal apa yang disukai anak. Rancang kegiatan pembelajaran yang berbasis permainan. Nah, seperti tadi kita harus melakukan pembelajaran yang menarik ya, yang interaktif agar bisa memunculkan motivasi belajar siswa dengan cara memasukkan kegiatan permainan. Misalnya dalam matematika ya, ketika kita
mengerjakan soal, buatlah game semenarik mungkin agar si anak itu bisa terbawa, bisa bersemangat. Wah, pembelajaran matematika ternyata seru loh, karena gurunya memasukkan sebuah permainan di pelajaran tersebut. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ini refleksi untuk diri kita sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, Bapak Ibu ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Pernah tidak, Bapak Ibu? Oke, next Pak. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Apa? Motivasi datang ke sekolah apa karena ingin dapat pujian atau penghargaan? Kalau saya pribadi, untuk menanamkan disiplin di diri saya sendiri, ditambah kalaupun ada pujian dari atasan, itu menjadi nilai lebih untuk saya. Seperti itu, Bu ya. Ingin menjadi teladan bagi siswa-siswa. Ya, memberi contoh ya. Motivasi kita yang mendasari tindakan kita datang pagi, datang hadir tepat waktu di kelas. Pasti ya, semuanya memiliki motivasi beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang motivasinya saya lebih datang atau tepat waktu mengajar di kelas karena saya tidak sabar melihat siswa saya gitu. Ada juga karena saya ingin memberikan contoh teladan yang baik kepada murid saya, ya, datang tepat waktu. Atau juga bisa jadi menghindari teguran ya, bisa jadi menghindari hukuman, karena kan kalau kita datang kesiangan pasti ditegur ya, terus mendapat sanksi. Atau bisa jadi juga mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan guru berprestasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, ternyata motivasi yang tadi kita sebutkan harusnya itu tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari orang lain. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita pasti berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita berpikir kalau saya datang siang, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Pasti kan ada pikiran, wah pasti saya dihukum nih kalau saya datang siang. Itu ya, motivasi kita sebenarnya berasal dari luar ya, bukan dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti tadi kita mengharapkan sebuah pujian atau penghargaan
ya, itu yang menjadi motivasi kita datang tepat waktu di sekolah. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, di antara ketiga motivasi ini, dua di antaranya itu ya, yang ketidaknyamanan atau hukuman dan penghargaan itu harus dihilangkan sebenarnya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh, kita tidak boleh mempunyai motivasi yang mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan, atau kita berpikir bahwa takut dihukum ya. Tapi di sini kita harus menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Seperti tadi kita melakukan hal seperti itu untuk apa? Ya untuk memunculkan rasa ketaatan saya terhadap peraturan ya, percaya diri saya dan memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita ya. Jadi kita beranggapannya motivasinya itu untuk nilai-nilai yang kita hargai. Oke, nah di sini ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Kira-kira untuk pernyataan nomor 1 yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak setuju? Sesuai dengan gambar, kalau menurut saya ya, itu hukuman sudah menjauh ke kekerasan fisik ya. Karena kita sekarang sebagai guru tidak diperbolehkan lagi, maka gambar ke-1 itu tidak baik, tidak setuju seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, setuju atau tidak? Setuju, karena memberikan hukuman dengan membersihkan halaman sekolah ya, itu udah kewajiban anak-anak ya. Karena anak-anak harus mendisiplinkan apa namanya murid ya. Selanjutnya memberi penghargaan, apa bisa meningkatkan motivasi belajar? Setuju, dengan catatan penghargaan itu nggak harus yang mahal, walaupun kecil tapi harganya sedikit juga nggak masalah. Yang penting anak merasa diberikan reward yang lebih atas penghargaan yang dia capai. Oke, terima kasih tanggapannya. Next Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum kita menjawab setuju dan tidak setuju yang tadi, di sini ada pengertian hukuman ya. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau telah disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Next, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menjawab apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa, itu jawabannya tidak. Ya. Yang kedua, tadi mendisiplinkan siswa dengan menyuruh dia membersihkan halaman sekolah dan membaca buku. Itu termasuk bisa, tapi itu masuk ke konsekuensi ya. Itu sudah menjadi aturan. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan. Memberi penghargaan dengan tujuan untuk memotivasi, meningkatkan motivasi
peserta didik. Itu setelah kita belajar Bapak Ibu ternyata tidak boleh memberi penghargaan kepada murid ya. Nanti ada. Permennya nggak apa-apa lah. Oke ya, untuk kasus selanjutnya yang tadi ya, kenapa Bapak Ibu ya penghargaan itu tidak direkomendasikan karena menurut ya itu hanya akan menimbulkan perasaan iri terhadap siswa yang lain ya. Jadi ketergantungan Bapak Ibu, dia ingin meningkatkan motivasi hanya demi sebuah penghargaan ya. Jadi anak-anak itu sebetulnya tidak harus kita kasih pujian ya, karena pujian itu berasal dari kita. Nah, motivasi anak itu harus berasal dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Kita iming-iming hadiah, iming-iming sebuah pujian dengan alasan kita ingin meningkatkan motivasi mereka, tapi ternyata itu harusnya tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu ya, karena itu menjadi ketergantungan terhadap anak itu sendiri. Kalau reward tidak boleh harus bagaimana? Ya, nanti ada di sini jawabannya. Kita akan mengulas. Saya juga sempat tercengang ya. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini salah gitu ya. Tidak tepat sebetulnya ya, bukan salah tapi tidak tepat. Di sini ada contoh kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IPA, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA. IPA yang ditertawakan itu lebih merasa tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berikan minimal 2 tangkapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno kepada IPA? Mengapa? Dengan memegang hidungnya ya, itu bisa menurunkan rasa percaya diri ya, dan juga IPA malu ya, malu kepada teman-temannya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, hukuman, sanksi dan konsekuensi. Next Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu tidak terencana ya, hanya satu arah saja. Nah, sementara konsekuensi itu sudah ada aturannya dan sudah disepakati bersama. Nah, di sini coba Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret? Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, dihukum penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh ya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita beranggapan wah siswa ini kalau saya berikan reward dia pasti akan lebih baik lagi ya. Itu hanya asumsi saja ya. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak memberikan reward atau penghargaan, si anak pasti tidak akan melakukannya ya, karena itu tidak ada iming-iming ya. Jadi motivasinya itu masih tergantung kita, bukan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Next Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat menurut dosen 2004. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab semua permasalahan kita terhadap murid, ada caranya ya, yaitu menggunakan restitusi, di mana kita bisa menciptakan kondisi yang baik bagi murid, menciptakan karakter yang kuat ya dengan identitas sukses. Next Pak. Caranya seperti apa? Ada nanti di segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mau fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, Yang Bapak Guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan. Dikasih terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. ada lagi yang Biasanya yang saya lakukan, biasanya bila ada yang murid yang melanggar aturan, yang saya lakukan awalnya menanyakan alasannya kenapa dia lakukan itu. Setelah itu ada biasanya hukuman, tapi hanya teguran saja. Oke ya. Next Pak. Nah, di sini peran kita Bapak Ibu ya. Ketika kita mendapati siswa yang bermasalah, melanggar aturan, pasti kita secara refleks ya. Saya sendiri pribadi pasti langsung menghukum, memberikan hukuman ya, dengan alasan supaya si anak itu jerah, tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, tetapi di sini ternyata kita sebagai guru itu bukan hanya mempunyai sifat penghukum saja. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik
atau memperban ya. Berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang ya, melotot matanya, membentak, menyakiti ya. Hukuman ini bisa bersifat fisik dan psikis ya. Dampak dari posisi penghukum ini, Bapak Ibu, ternyata murid itu menjadi pendendam ya, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dia ampuh. Murid akan cenderung memberontak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita memang tadi itu ya, refleks, kita langsung bertindak sebagai penghukum ya, tanpa kita sadari dampaknya untuk anak didik kita itu. Murid menjadi pendendam, murid tidak suka dengan kita ya, atau bisa jadi si anak ini berontaknya misalnya habis dimarahi oleh gurunya, pulang sekolah dijaili gurunya, bisa ya, kasus seperti itu sudah banyak. Oke, next. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya berbicara tenang, tapi ibaratnya tenang tapi nyelekit gitu ya. Kita memberikan kata-kata yang kita ucapkan merujuk kepada diri dia itu, bahwa diri dia itu gagal gitu, gagal menjadi seorang murid yang disiplin. Ya, di sini hasilnya murid merasa bersalah, murid menganggap dirinya yang bersalah, dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang yang disayanginya. Misalnya si anak ini kesiangan, Bapak Ibu ya, kesiangannya udah berkali-kali. Lalu kita dekati dia, kita ulus-ulus dia, tapi kita ngomong, kamu tolong jangan kesiangan aja. Emang kamu gak kasihan sama ibu? Ibu nanti ditegur sama kepala sekolah ya. Jadi kan si anak itu, wah nanti berarti ibu guru ditegur gara-gara aku ya gitu. Jadi si anak merasa bersalah ya, sedih, dia juga merasa bersalah dan sedih dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya ya. Terus dia merasa nggak berharga gitu, ya udah kecewain ibu guru sama bapak guru gitu ya, dia merasa tidak berharga. Nah ini teman, pada posisi ini guru berbicara dengan ramah, bersenda gurau agar suasana tetap santai, tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ya, saya mencoba mendekatkan diri saya kepada murid, misalnya murid ingin berbagi pengalaman, bersenda gurau ya bersama saya selalu terima itu. Nah ada dampak positifnya Bapak Ibu, si anak itu ke kita nurut ya, tapi hanya ke kita gitu, karena kita dianggap hanya sebagai temannya saja, hanya guru yang baik saja bagi dia, tanpa kita sadari si murid ini ke yang lain tidak mau gitu, mau ke kita aja gitu, beranggapannya bahwa teman saya itu hanya mulia, padahal semua guru itu bisa jadi teman bagi dia. Lalu identitas ini ya bisa berhasil tapi berkelanjutan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terus melakukan pendekatan ya. Murid merasa nyaman dan senang ya, tapi itu tergantung kita memposisikan diri kita itu sebagai teman dalam hal apa ya, asal jangan tidak lewat jalur ya. Oke deh. Nah pengantar, pada posisi ini guru berbicara dengan nada datar, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi, mengandalkan perhitungan, cek atau data untuk mengontrol murid. Hasilnya tercipta identitas positif pada murid. Murid akan menghitung atau konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah Bapak Ibu, di posisi pemantau ini kita menghukum murid
ya, itu kita hubungkan mengarahkan murid berdasarkan peraturan. Terus konsekuensinya apa? Kalau misalnya kamu datang pas saat upacara tidak memakai atribut, nah kita bisa beri konsekuensinya, pulang dulu ke rumah, ambil topinya, gelasnya kalau rumahnya dekat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dekat pasar biasanya disuruh membeli ya, agar si anak itu tercipta aturannya. Next Pak. Nah, posisi manajer ya. Pada posisi ini guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid berkolaborasi untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri, dan dengan tulus guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Hasil tercipta identitas positif pada murid. Murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu bertanggung jawab, mandiri, dan dapat memecahkan masalah. Murid dapat berefleksi akan tindakannya. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang kita miliki, lebih ideal ke posisi manajer ya. Jadi posisi manajer itu mewakili semua posisi-posisi kontrol yang ada ya. Kita mendukung murid berkolaborasi untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Kita bersikap ramah, netral ya, tidak emosional, tapi kita aturan ya. Nah, setelah tadi peraturan, muncullah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sekolah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu, apa masih menggunakan peraturan kelas? Tata tertib ada juga saya mau. Ya, saya pribadi ya Bapak Ibu, sebelum saya belajar ini saya masih menggunakan peraturan di kelas ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya menyebutnya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu saya buat tanpa kesepakatan anak murid ya. Kita hanya membuat sendiri atau kita menggunakan yang sudah ada ya, tanpa kita menanyakan lagi pada siswa. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, kita mulai sekarang ganti ya. Di kelas kita itu tidak ada peraturan kelas, tapi adanya keyakinan kelas. Dengan cara kita membuat keyakinan kelas itu dari anak-anak itu sendiri. Misalnya kemarin saya sudah buat kelas 5, kalian mau seperti apa keyakinan di kelas kita? Bu, kalau bisa mah Bu jangan ngobrol katanya ya, itu disuruh. Terus kata anak, iya tuh gimana kalau misalnya kita nggak ngobrol, pasti kelas sepi. Nah gitu. Terus kita tanya lagi, coba hal yang positif gitu. Misalnya apa? Tidak menyontek ya saat ulangan gitu. Kita tulis lalu kita tempelkan ke kertas karton ya. Pokoknya keyakinan yang memunculkan nilai kebajikan, tidak menyontekkan, memunculkan rasa percaya diri ya, mandiri. Lalu ketika siswa tidak mengerjakan PR, apa hukumannya anak-anak, aturan di kelas itu apa? Lalu yang lain menjawab, suruh ini aja Bu, nulis beberapa kata gitu, atau suruh membuat apa. Nah, kita membuat keyakinan kelas harus dengan kesepakatan bersama ya, tidak boleh hanya satu arah, satu pihak. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa, sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru saja.
dan bersifat satu arah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kita tampung dulu pendapat anak-anak itu di kelas itu harus bagaimana supaya si anak itu belajarnya dengan nyaman ya. Misalnya tidak boleh makan saat pembelajaran berlangsung ya. Itu melanggar disiplin tanggung jawab ya, karena kan aturannya seperti itu. Nah, ini harus setuju semua Bapak Ibu ya. Anak-anak itu harus setuju dengan apa yang telah dibuat. Apa saja dampak dari membuat keyakinan kelas? Murid memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketika salah satu murid melanggar, murid yang lain mengingatnya. Guru lebih mudah mengontrol murid. Pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Nah, ini untuk menjadikan kita seorang guru yang mempunyai posisi kontrol manajer, ada segitiga resolusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas ini kita mengarahkan anak menjadi lebih baik lagi ya, agar anak itu lebih merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya si anak itu membuat kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah ya, dengan menanyakan alasan apa ya, kenapa dia melakukan itu, dan kita berikan dia penguatan atas apa yang dia lakukan. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika anak membuat kesalahan, kita kaitkan dengan keyakinan yang telah sebelumnya dibuat, yang telah disepakati ya, agar muncul motivasi intrinsik secara konsisten ya. Kita tanyakan, misalnya kamu dari seorang seperti apa, kita munculkan motivasi itu dari dalam diri siswa. Nah, ini menuju budaya positif. Mulailah dari diri sendiri. Untuk menciptakan budaya positif harus dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Tidak langsung budaya positif itu datang dari diri kita sendiri. Nah, libatkan orang-orang. Nah, di sini perlunya berkolaborasi semua warga sekolah. Tidak akan jadi budaya positif kalau kita tidak berkolaborasi ya dengan warga sekolah. Hadirkan rasa memiliki dengan membuat kesepakatan bersama. Nah, tadi itu kita jangan memakai aturan, tapi kesepakatan atau keyakinan bersama. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini ciptakan lingkungan yang membuat anak itu merasa nyaman, aman belajar ya, terutama fasilitasi ya murid-murid kita. Tentu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya mandiri
Menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ya, ini tanggung jawab kita Bapak Ibu untuk menciptakan program disiplin positif ya dari kita dulu ya, karena ketika kita mempunyai kepribadian sosial yang baik pasti akan muncul budaya positif itu tersendiri. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Demikian itulah hasil ilmu yang saya dapat ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak